Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Sudah siap belajar? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Pino, tolong dipimpin. Duduk yang rapi. Siap duduk yang rapi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pino sudah kembali. Baik, kalau dilihat kelasnya sudah nyaman ya, sudah nyaman, sudah rapi, sudah bersih. Yang bertugas pikir hari ini terima kasih ya sudah melakukan tugasnya. Baik, Ibu akan melakukan berisi ya. Aditya Pratama, Ahmad Khairul Azhar, Alisa, Akila, Aura, Ayu, Bima, Cleon, Fairuz, Filza, Gilang, Imas. Imas tidak ada ya? Sakit ya? Jeffrey, Luki, Muhammad Ibnu Fatul, Muhammad Nur Alif, Satria Agung, Sylvia, Siti Asyifa, Vino Rizky Setiawan, baik, hadir semua. Satu orang sakit, semoga yang sakit bisa segera sembuh dan ikuti belajar dari sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita melakukan nyanyi lagu Indonesia Raya. Ya. Seperti hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
pada ekonomi. Ya, kita masih dalam materi pembangunan berkelanjutan dan juga kelangkaan. Di mana minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pembangunan berkelanjutan. Maka minggu ini kita akan mempelajari tentang kelangkaan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, yang pertama menjelaskan pengertian kelangkaan, ya. Lalu mengidentifikasi jenis-jenis kelangkaan, lalu mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan, mengamati dampak kelangkaan dalam aspek ekonomi, ya, lalu menganalisis langkah pencegahan kelangkaan sumber daya. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Menurut kalian, apa sih artinya kelangkaan? Silakan Lina. Barang yang sulit ditemui, ya, itu kelangkaan ya. Barang yang sulit ditemui. Ada yang bisa memberikan contoh barang langka di sekitar kita? Silakan Adit. Benar, minyak dan gas. Kenapa minyak dan gas bisa langka? Menurut kalian kenapa? Pertama, minyak dan gas adalah kebutuhan manusia. Yang kedua, minyak dan gas merupakan bahan dari alam. Kita tahu ya, alam itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Selalu ada aja kebutuhan manusia sehari-hari, ya. Itu yang disebut dengan kelangkaan. Nah, sebelum lebih lanjut, Ibu akan memutar video, ya. Mulai ya. Dan pada alat pemenuhan kebutuhan yang tersedia. Di suatu supermarket, ada 5 orang ibu yang akan membeli susu untuk kebutuhan keluarganya. Namun, susu yang tersedia hanya 3 buah saja. Itu artinya, ada 2 orang ibu yang tidak bisa membeli susu untuk keperluan keluarganya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang diperlukan pengorbanan, misalnya waktu, tenaga, dan uang. Lalu, faktor apa saja yang menjadi penyebab kelangkaan? 1. Terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pemenuhan kebutuhan. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan manusia untuk mengelola sumber daya alam. 4. Peningkatan kebutuhan manusia yang melebihi kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Apa saja sumber daya yang langka? 1. Sumber daya alam, yaitu segala kebutuhan yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam jumlahnya terbatas, sehingga dalam pemanfaatannya harus bijak dan tetap dilestarikan agar tidak terjadi kepunahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, Baik, itu video tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia, ya. Ya, kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kita akan membahas ini. Ada 2 gambar di sini. Ada gambar apa aja ya? Gambar yang sebelah sana gambar apa? Kekeringan. Berarti apa yang kurang? Kurang air. Yang sampingnya? Gas habis. Kalau kalian identifikasi, air dan gas merupakan kebutuhan manusia yang berasal dari alam. Nanti dia bilang, alam itu
Nah, sedangkan kebutuhan manusia selalu bertambah. Ini yang akan menjadikan kelangkaan. Yang orang selalu butuh air. Coba dalam sehari ada nggak kalian yang butuh air? Enggak ya, pasti butuh ya, buat mandi, buat cuci muka, buat cuci, bahkan buat minum. Ya, dikonsumsi. Kalau airnya tercemar, kalau airnya tidak bersih, apa bisa dikonsumsi? Tidak, akhirnya menjadi kelangkaan air bersih. Yang kedua ada gas. Di rumah, mamanya masaknya pakai apa? Pakai gas. Ya, sedangkan tadi aku bilang gas berasal dari alam. Ada kemungkinan gas ini akan habis. Walaupun kita bisa mengganti alternatif. Contohnya apa? Gas bisa diganti jadi minyak, makanan, atau kayu bakar. Ya. Apa itu kelangkaan? Ada yang mau coba baca? Ada yang mau coba baca? Silakan ayo. Kesenjangan yang terbatas yang tidak memiliki yang ada tidak mampu ya, adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia dengan sumber daya alam yang terbatas. Itu yang disebut dengan kelangkaan. Ya. Tadi kan di video dikasih contoh, ada 5 ibu ya ke supermarket mau beli apa tadi? Susu. Ada 5 ibu mau beli susu, tapi susunya cuma ada berapa? Cuma ada 3. Ya. Ini yang disebut dengan kelangkaan. Apa yang langka? Susunya yang langka ya. Ada apa jenis-jenis kelangkaan? Pertama, kelangkaan sumber daya alam. Di mana kelangkaan sumber daya alam merupakan salah satu kelangkaan yang tidak dapat dihindari. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Keempat, ada kelangkaan keterampilan kewirausahaan. Di mana kelangkaan kewirausahaan adalah bentuk kelangkaan yang memiliki tugas mengelola dan menggabungkan tugas 3 unsur, yaitu alam, manusia, dan modal untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan ini membuat orang-orang berinovasi dan berkreasi semakin kecil, sehingga mengakibatkan sumber ekonomi tidak dapat dikelola dengan maksimal karena gagasan kreatif yang kurang terlaksana secara baik. Orang kewirausahaan itu biasanya kayak pengusaha. Nah, keterampilan kewirausahaan itu harus menggabungkan pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya manusia, dan juga pengelolaan modal. Ya, jadi memang diperlukan keterampilan kewirausahaan. Dan ini bisa saja mengalami kelangkaan. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan? Pertama, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Ya, kamu bayangkan saja, manusia di Indonesia semakin bertambah, tapi alamnya semakin berkurang. Ya, tentu akan menjadi kelangkaan. Yang kedua, alat pemenuh kebutuhan yang berasal dari dalam jumlahnya memang terbatas. Ketiga, kerusakan ekosistem alam. Yang kalau alamnya ditebang terus pohonnya, gimana kita bisa menikmati alam? Nah, ini bisa jadi kelangkaan. Kecakapan sumber daya manusia, potensi sumber daya alam yang beragam hingga perkembangan efek yang tidak merata. Ya. Kecakapan sumber daya manusia, tadi maksudnya ke tenaga ahli. Lalu dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya ini bisa menjadikan produksi menurun, harga barang menjadi mahal, jadi meningkat karena banyak yang cari nih barangnya, jadi dibuat mahal. Lalu pendapatan masyarakat juga menurun. Benar nggak kalau misalkan benda langka itu harganya mahal? Contohnya apa? Kayak misalkan kemarin COVID ya, kita rata-rata udah nyari apa sih? Masker, hand sanitizer. Ya karena orang-orang pada nyari, akhirnya harganya jadi mahal karena orang-orang pada butuh, sedangkan barangnya itu
nggak tersedia banyak, jadi dibuat hadiah jadi lebih mahal karena langka dan banyak yang mencari. Ya. Langkah untuk mencegah. Nah, langkah mencegah untuk mencegah kelangkaan sumber daya. Pertama, mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Lalu meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan, menggunakan teknologi yang tepat guna, hingga mencari alternatif sumber daya terbarukan dan pendamping. Jadi kayak misalkan kekurangan gas, berarti alternatifnya apa tadi? Kayu bakar atau minyak lah. Paham? Paham ya? Ini sudah sesuai kelompok ya. Ini sudah dibuat kelompok sesuai tes diagnostik di awal pembelajaran, ya di awal sekolah. Ya. Sekarang ibu akan membuat diskusi. Ya, kalian akan ibu minta untuk memecahkan studi kasus. Kelompok 1 ini akan membahas tentang kelangkaan sumber daya alam. Kelompok 2 akan membahas tentang kelangkaan tenaga kerja. Kelompok 3 akan memecahkan masalah tentang kelangkaan modal. Kelompok 4 kelangkaan keterampilan dan kewirausahaan. Sebelum kita memulai diskusinya, ya, kayaknya udah ada yang mulai loyo nih. Ya, coba ibu minta semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri, ngadep ibu. Coba ibu mau tes konsentrasinya dengan tepuk angka. Coba kalau tepuk 1 seperti apa? Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, 1, 2. Ibu mulai ya, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, 1, 3, 2, 2, 3. Ya, bukan untuk semua. Sudah ada mulai konsentrasi. Ya, silakan dimulai diskusinya. Buku paket bisa.
Yes, dokter. Oke, saya presentasi ya. Mulai dari ini, mau baca atau mau dari 1 dan 4? Sesuai aja ya. Sesuai aja ya. Ya, kita mulai di nomor 1, silakan. Perwakilan saja yang maju. Nanti dibaca dulu dari kasusnya. Dibaca dulu maksudnya. Ya, silakan nomor 1 tolong dibaca dulu studi kasusnya. Oke, jadi di sini studi kasusnya adalah Desa Makmum ini mengalami kelangkaan air bersih. Yang pertanyaan pertama apa? Identifikasikan masalah yang akan terjadi. Oke, silakan menjawab. Kita dapat bekerja sama dengan lembaga terkait untuk membuat sumber bor yang lebih dalam agar dapat menjangkau sumber air yang lebih besar. Pengelolaan sumber daya alam. Diperlukan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, seperti membuat jadwal giliran penggunaan air dan menjaga kebersihan sumber air. 3. Penanaman pohon. Penanaman pohon di sekitar sumber air dapat membantu menjaga ketersediaan air tanah dan menjaga erosi tanah. Pemanfaatan air hujan. Warga dapat diajarkan cara menampung air hujan untuk digunakan pada saat kemarau. Edukasi. Melalui program edukasi dapat diajarkan tentang pentingnya menghemat penggunaan air dan cara memanfaatkan air secara efisien. Begitu ya. Ternyata kelompok 1 sudah bisa memecahkan masalah tentang kelangkaan air bersih. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Silakan ayo. Siapa yang menjawab? Nadine, silakan. Oke, jadi bisa menimbulkan konflik juga ya di antara warga ya ternyata yang melakukan ini. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan dulu. Terima kasih untuk presentasinya tentang kelangkaan sumber daya air. Terakhir kelompok 4. Silakan kelompok 4. Apa studi kasusnya? Oke, pertanyaannya langsung aja. Apa masalahnya? Masalah yang saya dapatkan. Untuk kelompok 4 ada yang ditanyakan. Untuk kelompok 4 silakan. Dampak apa saja yang dapat terjadi pada kelangkaan tersebut? Dampaknya kelangkaan dan penyalahgunaan menghambat pertumbuhan ekonomi di desa, mungkin menyebabkan pendapatan warga tidak stabil dan kesulitan dalam meningkatkan usaha. Oh, dampaknya itu ke ekonomi ya. Jadi warganya pendapatannya akan menjadi menurun. Baik, kelompok 4 terima kasih telah kembali. Baik, kalau ibu lihat ya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 kalian sudah bisa mencari masalah pada sebuah studi kasus. Ya, sudah bisa mencari masalah, bahkan sudah memahami faktor-faktor penyebabnya. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, ternyata kalian bisa memberikan solusi. Ya. Baik, sekarang
Ibu akan membagikan penilaian formatif. Sudah sejauh mana kalian memahami materi pada hari ini ya? Lanjut lagi menghadap kelompoknya. Tapi diharapkan mengerjakan masing-masing ya, jangan berkelompok. Jangan lupa ditulis nama dan juga kelas. Ya. Wah, ini kalau tadi presentasi sih, semuanya ibu yakin bisa menjawab pertanyaan nih. Ya. Kita sudah bisa mencari, sudah bisa menemukan masalah, mengidentifikasi masalah, sudah bisa menemukan faktor penyebabnya, bahkan kalian sudah bisa menemukan solusi. Baik, sudah? Sekarang kita refleksikan. Ya, tulislah pengalaman yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kali ini menggunakan sticky notes yang ditempelkan di sini ya. Kamu tuliskan perasaan hari ini, pembelajaran hari ini. Yang sudah boleh langsung ke depan, ditempelkan ke depan. Ayo. Ya, aku bacakan dulu ya. Pelajaran hari ini sangat seru, banyakkan yang bisa saya pelajari. Ya, ada gambar giginya ada ombaknya. Seru sekali dan mudah dan sudah mengerti. Ya, seru dan senang karena bisa mempelajari akibat kelangkaan modal. Ya, terima kasih untuk refleksinya hari ini. Baik, ya. Jadi kalian lebih paham ya tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia ya. Ya, ternyata tanpa disadari kebutuhan kita tuh udah ada habisnya ya. Dan oke. Minggu depan kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Ya, nanti coba dipelajari dari buku paket dan coba cari informasinya di internet ya. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Kepala kelas, silakan ditutup. Doa dulu. Duduk yang rapi. Siap duduk yang rapi. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kembali salam.